Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai arus listrik bolak-balik atau dapat disebut arus AC. Di mana AC di sini itu memiliki singkatan alternating current. Nah, adapun mengenai outline yang akan kita bahas pada video yang pertama ini adalah yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tegangan dan arus AC itu seperti apa gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai tegangan rata-rata dan tegangan efektif, di mana kedua istilah tegangan ini hanya dimiliki oleh arus listrik AC. Nah, kemudian di bagian yang terakhir kita juga akan mempelajari bagaimana pengaruh dari arus AC ini jika diberikan pada komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Ya, baik, kita mulai. Nah, berdasarkan nilai dan arahnya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Berdasarkan nilai dan arahnya. Yang pertama adalah arus searah atau DC. DC ini singkatannya adalah direct current. Merupakan arus listrik yang nilai dan arahnya tetap ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Di mana arus listrik yang searah ini itu dihasilkan oleh baterai dan oleh akumulator ya. Jadi sumber arus searah ini dihasilkan oleh baterai dan akumulator. Nah, kemudian yang jenis yang kedua ini adalah arus bolak-balik ya, atau arus AC. Nah, di mana arus bolak-balik ini merupakan arus listrik yang nilai dan arahnya ini berubah ya. Nah, dan berubahnya ini terjadi secara periodik ya, Nah, sumber dari arus AC ini dihasilkan ya. Jadi arus AC ini biasanya dihasilkan oleh generator listrik. Oke. Kalau kita perhatikan bentuk dari tegangan arus AC ini ya, listrik AC ya. Ini kalau kita perhatikan bentuk dari listrik AC ini, karena dia ini dihasilkan oleh generator yang berputar ya, maka kalau kita lihat di dalam osiloskop, maka listrik AC ini dia memiliki bentuk seperti ini ya, Nah, di dalam matematis bentuk yang seperti ini itu disebut sebagai fungsi sinusoidal ya. Jadi dia ini berbentuk grafik sinusoidal. Jadi dia ini memiliki nilai naik turun ya secara periodik. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih detail, maka gelombang sinusoidal ini dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat karena gelombang AC ini dia sifatnya naik turun, maka dia ini memiliki yang namanya tegangan puncak ya. Tegangan puncak ini dia merupakan nilai tegangan yang dihitung dari titik ini, dari tengah-tengah ini ke titik yang paling atas ya. Seperti ini. Ini adalah tegangan puncak. Simbolnya adalah V0 yang kita gunakan di sini. Nah, kemudian di sini ada puncak atas dan di sini ada puncak bawah. Jarak dari puncak atas ke puncak bawah ini adalah disebutnya adalah tegangan antar puncak ya. Tegangan antar puncak ya. Sini V ini adalah peak to peak ya, dari puncak ke puncak. Seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dari sumbu horizontal ini adalah sumbu waktu. Nah, di mana di sini waktu yang dibutuhkan oleh tegangan ini untuk membentuk satu siklus ini disebutnya adalah
periode ya. Jadi periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu siklus ya. Satu siklus ini dia terjadi ketika dia awalnya dari sini naik ke atas, turun, kemudian kembali ke sini. Ini dari sini ke sini, ini namanya adalah satu siklus ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu siklus ini namanya adalah periode T ya. Seperti itu. Nah, dan fungsi sinusoidal ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan matematis ya, yaitu sebagai berikut, di mana V ini adalah fungsi waktu, tegangan fungsi waktu sama dengan V0 ini adalah tegangan puncak dikalikan dengan sin omega T ya, seperti ini. Nah, omega T ini adalah omega ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini menunjukkan seberapa cepat putarannya ya. Putaran dari kecepatan dia membentuk satu siklus omega, yang kalau kita uraikan omega ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu omega sama dengan 2pi per T, atau dapat kita gunakan frekuensi ya, omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi ya. Nah, frekuensi ini merupakan kebalikan dari periode ya. Kalau periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu siklus, sedangkan kalau frekuensi ini adalah banyaknya siklus yang dibutuhkan selama 1 detik ya, seperti itu. Jadi periode ini adalah kebalikan dari frekuensi ya, seperti itu. Nah, karena nilai tegangannya ini berubah-ubah ya pada listrik AC ini, maka kita perlu mengetahui tegangan rata-ratanya ya. Nah, berapa tegangan rata-rata untuk suatu listrik AC yang bentuk kurvanya adalah sinusoidal ya, bentuk kurvanya sinusoidal seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung nilai rata-ratanya ya, yaitu dengan menggunakan integral ya, dengan menggunakan integral, di mana tegangan yang kita hitung itu memiliki fungsi sinusoidal ya, seperti ini. Nah, jika kita selesaikan, maka ternyata tegangan rata-rata dari gelombang sinusoidal ini dia memiliki nilai sama dengan 0 ya. Ini berlaku jika gelombangnya sinusoidal. Biasanya di dalam realitanya nilai dari tegangan rata-rata ini tidak kita gunakan ya. Tidak kita gunakan karena nilainya akan sama dengan 0 tegangan rata-ratanya itu. Sehingga ini menjadi nilai tegangan rata-rata ini menjadi tidak berarti ya di dalam ini. Nah, agar kita bisa menganalisis tegangan AC ini atau listrik AC ini, maka kita menggunakan istilah lain ya. Kita menggunakan istilah lain yang disebut sebagai tegangan efektif ya, seperti ini. Jadi karena tegangan rata-rata yang sebelumnya kita hitung itu tidak memberikan makna ya, maka kita menggunakan istilah lain untuk menggambarkan nilai tanda kutip nilai rata-ratanya gitu ya, nilai rata-ratanya tanda kutip, yaitu yang kita sebut sebagai tegangan efektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu tegangan efektif ya, atau RMS. RMS ini singkatannya adalah root mean square. Nah, pengertian dari tegangan efektif ya, pengertian sederhananya itu adalah nilai tegangan AC yang terukur oleh voltmeter atau alat ukur. Nah, ini adalah pengertian sederhananya ya. Jadi tegangan efektif adalah nilai tegangan AC yang terukur oleh voltmeter ya, kalau kita berbicara mengenai tegangan. Nah, secara fisis yang namanya tegangan efektif ini adalah listrik AC yang menghasilkan energi yang sama
ya di sini listrik AC yang menghasilkan energi yang sama dengan listrik DC pada waktu yang sama. Nah, ini adalah arti fisisnya ya. Arti fisis dari tegangan efektif yaitu adalah listrik AC ya yang menghasilkan energi yang sama dengan listrik DC pada waktu yang sama. Karena ini tegangan efektif, maka di sini adalah tegangan listrik AC yang menghasilkan energi yang sama dengan listrik DC pada waktu yang sama. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung tegangan RMS ya, tegangan RMS. Kalau gelombangnya sinusoidal, maka kita masukkan ke sini sinusoidal ya. Kalau bentuknya ini bukan sinusoidal ya, misalkan sinyal kotak, maka ini kita masukkan ke sini ya. Bentuk fungsinya adalah fungsi gelombang kotaknya ya, seperti ini. Nah, untuk gelombang sinusoidal dan gelombang yang lain ya, yang bentuknya berbeda, ini bisa jadi akan menghasilkan VRMS yang berbeda ya. Contohnya misalkan gelombang sinusoidal dengan gelombang segitiga ini bisa jadi akan menghasilkan VRMS yang berbeda ya. Jadi tergantung bentuk dari gelombangnya ya, fungsi sinyal dan listriknya, bentuknya. Nah, kalau kita masukkan ya, kalau kita selesaikan persamaan ini untuk gelombang sinusoidal, maka kita akan mendapatkan nilai VRMS ini sama dengan V0 tegangan puncak dibagi dengan akar 2 ya. Jadi di sini kita persingkat ya, proses ini kita persingkat ya, sehingga kalau kita selesaikan ini akan menghasilkan kita akan mendapatkan VRMS ini sama dengan V0 dibagi dengan akar 2 ya. Nah, ini berlaku kalau gelombangnya adalah sinusoidal ya. Kalau bentuk gelombangnya bentuk yang lain ya tinggal kita hitung ya dengan menggunakan rumus ini. Bisa jadi sama dengan ini, bisa jadi berbeda ya, tergantung dari bentuk gelombangnya, bentuk sinyalnya. Baik. Nah, contoh ya, agar lebih jelas kita lihat contohnya di sini. Misalkan kita memiliki voltmeter AC ya, kita memiliki voltmeter AC. Voltmeter AC ini digunakan untuk mengukur arus AC dan ternyata nilainya itu ditunjukkan 12,04 volt ya. Ini adalah angka yang ditunjukkan ketika kita mengukur tegangan AC ya. Nah, contohnya ya, misalkan mendapatkan 12,04 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan VRMS dan V0. Tegangan VRMS-nya berapa dan tegangan puncaknya berapa ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa VRMS ini merupakan tegangan yang terukur ya, tegangan yang diperoleh dari alat ukur. Nah, maka VRMS ini nilainya adalah ya 12,04 ya. Kalau jadi nilai yang tercantum pada multimeter, pada voltmeter ini merupakan nilai dari VRMS-nya ya. Maka VRMS-nya juga ini adalah 12,04 volt ya. Nah, lain halnya dengan tegangan puncak. Nah, ketika kita ingin menentukan tegangan puncak, maka tegangan puncak ini kita untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya, menggunakan rumus VRMS ya. Nah, VRMS sama dengan tegangan puncak dibagi dengan akar 2 ya. Nah, karena yang kita cari di sini adalah V0, maka bisa kita akar 2-nya bisa kita kalikan ke ruas kiri ya. Sehingga V0 ini dapat kita tuliskan sama dengan VRMS dikalikan dengan akar 2 ya, sama dengan 17,03 volt. Nah, ini adalah nilai dari tegangan puncak. Nilai dari tegangan puncak dari listrik AC yang diukur oleh alat ini ya, seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya ya. Sini kita memiliki contoh, misalkan kita memiliki sebuah generator. Dia ini menghasilkan tegangan AC, menghasilkan GGL induksi, di mana persamaannya ini, persamaan tegangannya ini adalah sebagai berikut ya.
V sama dengan 12 sin 31,4 T. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tegangan puncaknya, kemudian tegangan yang terbaca oleh alat ukur, dan frekuensi putaran generator tersebut. Ya. Nah, oke, kita lihat ya pembahasannya. Nah, di sini karena di sini kita diberikan suatu persamaan tegangan, V sama 12 sin 31,4 T, maka kita perlu menuliskan kembali persamaan umumnya. Ya, kita tuliskan persamaan umumnya, kemudian kita cocokkan nilai-nilainya, parameter-parameternya, ya. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui berapa tegangan puncaknya, berapa frekuensinya gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, maka kita bisa tuliskan persamaan umumnya, itu adalah V sama dengan V0 sin omega T plus theta ya, seperti ini. Nah, ini sin ini bisa sin atau bisa cos ya. Ini menyesuaikan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan persamaan yang kita miliki ya, seperti ini. Ini adalah persamaan umumnya, ini adalah persamaan yang kita miliki dari soal ini. Nah, kalau kita bandingkan, maka kita bisa menemukan nilainya. Berarti di sini V0 ini menunjukkan tegangan puncak. Tegangan puncak ini kalau kita bandingkan, ini ternyata nilainya 12 ya, maka kita bisa mendapatkan nilai bahwa tegangan puncaknya adalah 12 ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan lagi dengan ini, bahwa ini omega T. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan di sini, omega ini adalah nilainya 31,4. Artinya 31,4 ini adalah menunjukkan nilai dari omeganya, menunjukkan nilai dari kecepatan sudutnya ya. Maka kecepatan sudutnya adalah 31,4 ya. Nah, kemudian di sini tidak ada lagi ya, artinya ini 0. Maka kalau kita bandingkan sudut fasenya nilainya sama dengan 0 ya, karena di sini tidak ada angka lagi ya, 0. Seperti itu. Jadi kita bisa menentukan nilai-nilai parameter-parameter dari persamaan listrik AC dengan cara membandingkannya dengan persamaan umumnya, ya, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa menentukan frekuensinya ya, dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F ya. 2pi dikalikan F. Dan kita juga bisa menentukan tegangan yang terbaca oleh alat ukur ya. Tegangan yang terbaca oleh alat ukur ini dinamakan sebagai tegangan RMS. Di mana tegangan RMS ini dapat kita hitung dari nilai tegangan puncaknya. Nah, di sini tegangan puncaknya sudah kita dapatkan, nilainya 12 volt. Ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan ke rumus tegangan VRMS. Maka kita bisa mendapatkan nilai tegangan VRMS-nya. Baik. Nah, sekarang setelah kita membahas mengenai tegangan AC, nah berikutnya di sini kita akan membahas bagaimana pengaruh dari tegangan AC ini pada komponen-komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Ya. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu kita pertama bahas mengenai bagaimana pengaruhnya pada resistor. Nah, misalkan kita memiliki rangkaian resistor ya, kita memiliki resistor yang kita pasang pada sumber tegangan AC ya. Nah, ini adalah simbol dari sumber tegangan AC. Nah,
Jika di sini kita berikan tegangan AC yang bentuknya sinusoidal ya, maka tegangan AC ini nilainya akan sama dengan tegangan yang dimiliki oleh resistor ya, karena tegangan resistor ini dia terhubung langsung dengan sumber tegangannya. Maka tegangan pada resistor ini akan memiliki bentuk persamaan yang sama dengan tegangan sumbernya. Maka VR sama dengan V0 kali sin omega T ya, seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan arus listrik yang mengalir pada resistor ya, yaitu bisa kita menggunakan hukum Ohm ya. Kita bisa menggunakan hukum Ohm untuk menentukan arus listriknya ya. Nah, menurut hukum Ohm itu arus sama dengan tegangan dibagi dengan R ya. Nah, maka jika kita ganti tegangannya ini dengan VR ini, maka kita bisa mendapatkan arus listriknya ini adalah I sama dengan I0 kalikan dengan sin omega T ya, dimana I0 ini merupakan V0 dibagi dengan R ya. Nah, di sini kalau kita bandingkan ya, ini adalah tegangan resistor, ini adalah arus listrik yang melewati resistor. Kalau kita perhatikan, ini memiliki bentuk sinusoidal yang sama ya. Ini sin omega T dengan sudut fasenya 0 ya. Tegangan dan arus pada resistor itu dikatakan sefase. Ya, dikatakan sefase ya, karena ini bentuknya sama ya, bentuk fungsinya sama. Ini sin, ini juga sin. Ini sudut fasenya 0, ini juga sudut fasenya 0. Nah, kalau kita gambarkan bentuk grafiknya, bentuk grafik dari tegangan dan arus pada resistor, maka bentuknya akan seperti ini ya, visualisasinya itu. Nah, ini adalah arusnya, ini adalah tegangannya ya, misalkan ya. Nah, karena dia sefase, maka bentuknya akan seperti ini ya, memiliki bentuk yang sama, namun hanya berbeda dalam hal besarnya ya, besarnya berbeda. Nah, ini dikatakan dia sefase ya, memiliki fase yang sama. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu diagram ya, yang namanya itu adalah diagram fasor. Nah, kalau kita gambarkan, maka bentuknya akan seperti ini ya. Ini adalah arus listrik, ini adalah tegangan. Ya. Ini sudutnya, ini memiliki sudut yang sama ya. Karena fasenya sama, jadi digambarkan memiliki sudut yang sama ya. Panjangnya berbeda tapi sudutnya sama ya. Nah, ini adalah bentuk diagram fasor untuk arus AC pada resistor ya. Ini adalah fasor dari arusnya, ini adalah fasor dari tegangannya. Nah, ini harusnya berbeda ya. Ini harusnya tegangan ini lebih pendek dibandingkan arus ya, kalau kita merujuk pada grafik ini ya. Atau sebaliknya, misalkan tegangannya harusnya yang merah ya, harusnya yang biru harusnya gitu. Seperti itu bisa. Baik, ini adalah pengaruh dari arus AC pada resistor. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh dari tegangan AC pada kapasitor ya, pada kapasitor. Nah, ini tentu berbeda dengan resistor ya. Mengingat pada kapasitor di sini dia akan, jika dia diberikan arus listrik ya, dia akan mengalami proses pengisian dan pengosongan kapasitor ya. Seperti konsep yang sudah pernah kita bahas pada bab kapasitor ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Pertanyaannya di sini, bagaimana pengaruh arus AC pada kapasitor? Ya. Nah, kapasitor akan mengalami proses pengisian dan pengosongan secara berulang-ulang ya. Yang tadinya dia diisi muatan listriknya, tiba-tiba ketika arus listriknya arahnya berubah, di sini akan terjadi proses pengosongan gitu ya. Nah, kalau kita turunkan persamaan arus listrik yang mengalir pada kapasitor, itu dapat kita tentukan ya menggunakan rumus ini ya.
Ini adalah arus pada kapasitor IC ya, sama dengan dq per dt. IC ini sama dengan, karena ini Q ini adalah rumusnya adalah C kali V ya. Ini jadi C kali dV. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini kan diberikan tegangan ya, diberikan tegangan sumber. Tegangan sumber ini adalah V, ini adalah V, tegangan sumber. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, tegangan sumber ini kita ambil contoh bentuknya adalah sinusoidal ya. Jadi V0 dikalikan sin omega T. Jika kita turunkan ya persamaan ini, maka kita akan mendapatkan persamaan arus yang mengalir pada kapasitor ini menjadi seperti ini. Itu adalah I sama dengan omega kali C kali V0 kalikan dengan cos omega T. Ini adalah persamaan arus listrik yang mengalir pada kapasitor ya. Nah ini ada di sini terdapat variabel ya omega. Nah ini kalau kita kalikan ini menunjukkan nilai dari I0. I0 ini adalah arus puncak, arus listrik puncak yang mengalir pada kapasitor. Ya, ini adalah arus listrik puncak I0. Nah, dari sini ya, I0 ini kan dihasilkan dari ini kan omega C kali V0. Nah, ini kalau kita analisis dengan menggunakan bentuk dari hukum Ohm ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa I0 ini adalah V0 dikalikan dengan XC. Nah, maka ini jadi akan menghasilkan suatu simbol baru yaitu XC ya. XC ini adalah tahanan. Ya, tahanan. Tapi tahanan ini dia dimiliki oleh kapasitor ketika dia diberi arus AC. Nah, XC ini itu namanya adalah reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi kapasitif ini itu bisa dituliskan dari 1 per omega C ya. Reaktansi kapasitif ini sifatnya mirip seperti tahanan. Sifatnya mirip seperti hambatan, tapi hambatan ini hanya muncul pada kapasitor ketika dia diberi arus listrik bolak-balik ya, seperti itu. Jadi ini itu adalah tahanan atau hambatan semu ya, namanya itu adalah hambatan semu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan bentuk tegangan dan arusnya, nah tadi sudah kita turunkan ya, untuk tegangan VC, tegangan kapasitornya itu memiliki bentuk yang sama dengan persamaan tegangan sumbernya itu ya. Jadi VC ini sama dengan V0 dikalikan dengan sin omega T. Nah, kemudian kita turunkan persamaan arus listriknya sehingga kita mendapatkan persamaan arus listriknya itu adalah bentuknya seperti ini ya, yang tadi sudah kita turunkan, yaitu I sama dengan I0 cos omega T ya. Nah, kalau kedua persamaan ini kita plot ya, kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini adalah bentuk kurva dari arus listrik, dan ini adalah bentuk kurva dari tegangan listriknya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini sin ya, tegangannya sin dan arusnya adalah cos ya. Nah, karena di sini berbeda, ini sin dengan cos ya. Dan sin dan cos ini dia berbeda 90 derajat ya. Jadi ini cos, bentuk gelombang cos, ini bentuk gelombang sin. Nah, kalau kita perhatikan titik awalnya ini berbeda ya. Kalau sin ini dia mulainya dari 0 startnya, kalau kosinus ini dia startnya dari atas ya. Nah, maka dikatakan bahwa tegangan dan arus ini dikatakan berbeda fase sebesar 90 derajat. Ya. Nah, kalau dari grafik lihatnya itu adalah arus listriknya itu dia mulainya atau startnya itu dari puncak ya, dari atas, dari puncak. Berarti ini dibandingkan dengan tegangannya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor, diagram fasornya, maka ini adalah arus listrik, maka tegangan listriknya itu adalah arahnya seperti ini, ke bawah ya, arahnya ke bawah.
Nah, ini perbedaannya itu adalah 90 derajat. Ya. Nah, ketika kita menggambarkannya ke dalam bentuk fasor, maka kita harus menggunakan arah acuannya itu adalah berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, ya. Seperti ini. Jadi, ketika arus listriknya ini 0 sudutnya, maka tegangannya ini sudutnya adalah negatif 90. Ya. Kenapa? Karena arus mendahului tegangan. Kalau ini arusnya 0 sudutnya, ya, maka tegangan ini sudutnya adalah negatif 90. Kalau arus listriknya 90 sudut fasenya, maka tegangannya adalah 0 derajat. Seperti ini, ya. Jadi ini sudutnya lebih besar dibandingkan sudut tegangan, sebesar 90 derajat. Nah, ini terjadi pada kapasitor yang diberikan arus AC, ya. Nah, lalu sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya pada induktor, ya. Bagaimana pengaruhnya pada induktor. Nah, caranya sama seperti yang sudah kita kaji, ya, yang sudah kita analisis pada kapasitor, ya. Misalkan kita memiliki suatu rangkaian, kita memiliki induktor, ya, lilitan kawat induktor ini. Kemudian induktor ini kita hubungkan ke sumber tegangan, ya. Sumber ini adalah sumber tegangan bolak-balik, ya. Nah, ketika induktor ini dia mendapatkan sumber arus yang berubah-ubah, ya, yang berubah-ubah. Nah, maka induktor, ya, karena dia mendapatkan arus listrik yang berubah-ubah, maka di dalam induktor ini, ya, di dalam induktor ini akan menghasilkan arus induksi yang melawan sumber dari arus AC. Ya. Ya. Nah, oke, sekarang kita analisis. Ini adalah VL, tegangan induktor, tegangan di kedua kaki induktor, yaitu sama dengan L dikalikan DI per dt, ya. Ini adalah hukum Faraday yang di dalamnya ini terdapat induktor. Nah, kemudian karena di sini kita ingin menentukan arus listriknya, maka kita menggunakan proses integral, ya. Jadi bentuk ini diubah oleh kita, ya, kita ubah sehingga akan berubah menjadi seperti ini bentuk persamaannya. Nah, kemudian VL ini adalah tegangan induktor. Tegangan induktor ini nilainya sama dengan tegangan sumber, ya, tegangan sumber. Maka ini tegangan bisa kita masukkan menjadi tegangan sumbernya, jadi V0 kali sin omega T. Kemudian kita lakukan integral, ya. Kita lakukan integral, maka kita mendapatkan fungsi arus listrik yang mengalir pada induktor ini menjadi seperti ini, ya. Jadi I sama dengan negatif I0 cos omega T, ya. Ini adalah arus listrik yang mengalir di dalam atau yang melewati induktor. Nah, sama halnya dengan kapasitor, ya. Ini kan I0, ya. I0 ini I0, ini V0. Nah, kalau kita menggunakan hukum Ohm, ya, kita gunakan analogi dari hukum Ohm, bahwa arus listrik ini sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan, ya. Tegangan dibagi dengan hambatan. Maka di sini muncul, pada induktor ini muncul parameter baru yang namanya XL, ya. XL. Nah, XL ini tidak lain itu sama dengan omega dikalikan dengan L, ya. Dari mana nilai omega dari mana rumus ini diperoleh? Rumus ini diperoleh dari hasil integral ini, ya. Jadi kalau kita integralkan di sini, maka di sini akan muncul omega kali L ini di bawahnya ini. Ya. Nah,
Ini namanya adalah reaktansi induktif. Jadi XL ini adalah reaktansi induktif yang merupakan hambatan semu, ya, hambatan semu yang muncul, hambatan yang muncul pada induktor ketika dia diberi arus listrik bolak-balik, ya, arus listrik yang nilainya berubah dan arahnya berubah. Nah, seperti ini. Jadi kalau pada kapasitor itu namanya reaktansi kapasitif, sedangkan kalau pada induktor namanya reaktansi induktif, ya. Yang muncul, hambatan ini adalah muncul akibat adanya arus induksi yang melawan, ya. Jadi karena adanya arus induksi. Nah, kalau kita lihat bentuk grafiknya gitu ya, bentuk grafik dari tegangan dan arus yang melewati induktor, maka bentuknya seperti ini ya. Ini tegangannya V0 kali sin omega T, dan ini adalah arusnya ya, arus listriknya negatif I0 cos omega T ya. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini adalah positif, kalau ini negatif ya. Negatif I0 cos omega T. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini bentuknya. Jadi I ini arus, dia startnya itu dari bawah ya. Startnya dari bawah, kemudian dia naik ke atas. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini grafiknya, maka tegangan dan arus itu dikatakan berbeda fase sebesar 90 derajat ya, perbedaannya ini. Tapi perbedaannya itu adalah di sini tegangan mendahului arus 90 derajat ya. Jadi berbeda dengan yang pada kapasitor. Kalau kapasitor itu arus mendahului tegangan. Tapi kalau pada induktor itu terbalik ya. Kalau pada induktor itu terbalik, tegangan mendahului arus. Jadi tegangan dulu yang muncul, baru setelah itu arus listriknya ya. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk grafiknya. Kalau ini adalah tegangan. Kalau tegangannya 0, start posisi awalnya 0, maka posisi awal arus itu adalah pasti bakal minus gitu ya, negatif. Artinya dia tertinggal. Tegangannya itu dia muncul lebih dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk fasor, bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah arusnya, arus induktornya, maka tegangannya itu udah di atasnya di sini ya, 90 derajat. Tegangan dulu yang muncul baru arus ya. Kalau tegangannya ini kalau tegangannya itu di atas, maka arusnya di bawah gitu ya. Seperti itu. Kalau ini nilainya 0, arusnya 0, sudut fasenya, maka tegangannya sudut fasenya adalah 90 derajat. Ya, demikian video materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.